Ex-Kabareskrim, Komjen Pol, Purn, Susno Duaji tak yakin dengan peristiwa Vina Cirebon yang disebut sebagai kasus pembunuhan. Ia memiliki analisis tersendiri terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik tewasnya dua sejoli tersebut. Kapolda Jawa Barat, Jabar, periode 2008 tersebut bertanya-tanya terkait lokasi pembunuhan yang berpindah-pindah, seperti yang tertuang di putusan. Lokasi pertama terjadi di Jalan Perjuangan di mana para pelaku melakukan pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Setelah dilempari batu, Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh di lokasi kedua, jembatan flyover Talun. Sementara lokasi terakhir di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon, menjadi tempat para pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban. Saya sebagai serse bertanya-tanya, kalau itu pembunuhan, perkosaan dilakukan bersama-sama ngapain dipindah-pindah begitu? Bukankah akan banyak orang yang tahu? Ujar Susno seperti dikutip dari channel YouTube-nya, Susno Duaji yang tayang pada Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Ia juga meragukan kenapa kedua jenazah ditinggalkan begitu saja di atas jembatan. Berdasarkan saksi di TKP setelah ditemukan, korban Vina diketahui masih bernafas. Kok masih hidup, kenapa enggak dihabisin sekalian waktu itu, biar enggak ketahuan? Ini keganjilan dari TKP. Saya enggak tahu kenapa TKP-nya harus digeser ke tempat lain, tanya Susno lagi. Susno melanjutkan tidak ada alat bukti yang menguatkan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan. Alat bukti yang bisa didapatkan hanyalah keterangan saksi. Saksi bernama AF yang menurut saya ini sangat-sangat bohong. Kalau saya katakan 99% bohong, ujar Susno. Susno meragukan kesaksian AF yang menyebut melihat pelaku dari jarak 100 meter dalam keadaan gelap. Ia juga mengaku tidak mengenal orangnya, tetapi mengenal wajahnya secara jelas. Kemudian tahu warna sepeda motor dan jenis sepeda motornya dari jarak 100 meter, kemudian ditambah dengan kesaksian Dede, katanya. Selain keterangan saksi, alat bukti lain yang menunjukkan adanya tindakan pembunuhan tidak bisa ditunjukkan. Hasil visum bahkan tidak menyebutkan bahwa kedua korban meninggal tidak wajar, bukan karena ditusuk benda tajam. Kemudian otopsi menyatakan hanya di belakang helm, di tengkuk, ada benturan dengan benda tajam. Bisa saja benturan dengan benda tajam, bisa saja dengan trotoar, ujarnya. Susno juga menyoroti helm yang dikenakan korban tidak pecah tetapi darah menumpuk di kepala Eki. Artinya, tidak adanya tanda-tanda korban dipukul di bagian kepala. Benturan kecelakaan lalu lintas, pakai helm, pertama lihat dulu standar helmnya. Bisa saja yang terbentur di bawah helm tengkuknya, ujar Susno. Terkait dengan terlihat adanya daging yang menempel di baut tiang penerangan jalan umum di jembatan layang Talun. Susno menduga daging itu berasal dari salah satu korban karena kecelakaan tunggal. Daging itu kalau jadi masalah, dulunya, dibawa ke laboratorium, diambil denanya, ini daging manusia apa daging hewan? Kalau daging, manusia cocok sama dagingnya Eki atau cocok dengan dagingnya Vina menjadi tanda tanya kenapa daging bisa sampai situ, tanya Susno. Alat bukti lain berupa CCTV dan ponsel pun tidak ada. Sidik jari yang tertinggal di batu atau senjata tajam pun tidak ada. Saya bercuriga kalau ini mau dijadikan pembunuhan, berat untuk buktikannya. Boro-boro untuk membuktikan siapa pelakunya, untuk membuktikan apakah peristiwa ini pembunuhan sulit tidak ada alat buktinya, selain keterangan saksi pembohong AF dan Rudiana dan Dede, pungkasnya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron.
Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Peggy yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Pemandi jenazah Vina Cirebon mengungkap sejumlah pengakuan soal kondisi jasad Vina 2016 silam. Keterangan yang disampaikan pemandi mayat justru malah berbanding terbalik dengan keterangan pihak kepolisian. Pemandi mayat ini diketahui bernama Ibu Eis. Seperti kondisi luka sayatan, pukulan dan tusukan di tubuh Vina. Berikut 3 kesaksian Eis soal kondisi jasad Vina Cirebon. Eis memastikan tidak ada luka sayatan di tubuh Vina. Namun, ia menyebut bagian kaki Vina mengalami luka sangat parah. Selain itu, Eis juga menyebut tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Namun, menurutnya terdapat luka pada bagian belakang kepala, hidung, hingga telinga. Sebagai seorang pemandi jenazah, Eis mengaku tahu betul kondisi tubuh Vina saat dimandikan. Karena itu, Eis menilai polisi telah berbohong kepada publik. Selain itu, Eis memastikan terdapat lendir, darah, serta luka pada bagian vital tubuh Vina. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Dede, teman Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon akhirnya membuat pengakuan dosa. Kepada Deddy Mulyadi, Dede mengaku telah memberikan kesaksian palsu pada tahun 2016 lalu. Berdasarkan pengakuan Dede, 8 tahun lalu ia diminta membuat berita acara penyidikan, BAP, palsu oleh Aep dan Ibtu Rudiana. Setelah Ibtu Rudiana menangkap para terpidana, Dede mengaku diminta Aep untuk mengantarnya ke Polres Cirebon. Sesampainya di sana, Dede bertemu dengan Ibtu Rudiana yang terlihat sudah akrab dengan Aep. Saat itu Dede pun diminta oleh keduanya untuk menceritakan kejadian bohong itu ke penyidik. Dede pun sempat heran, kenapa dirinya yang tak tahu apa-apa diminta menjadi saksi atas kematian Vina dan Eki. Saya bingung, saya bilang, apa ini gak keberatan, kata dia, udah ikutin aja, saya dalam hati sebenarnya pengen gak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuma udah di dalam saya bisa apa. Saya bingung, rasa takut juga ada. Diminta jadi saksi oleh Rudiana dan Aep, setelah itu masuk ruangan di BAP oleh penyidik. Namun sebelum diperiksa penyidik, Dede terlebih dahulu diberitahu skenario palsu oleh Aep dan Rudiana. Diakui Dede, bukan cuma Aep, Ibtu Rudiana juga mengarahkan skenario palsu itu. Dede pun menyadari bahwa kesaksian palsunya itu membuat 7 terpidana divonis penjara seumur hidup. Menurut Dede, dirinya pernah mendengar bahwa Aep dendam dengan para terpidana. Ditegaskan oleh Dede, pelemparan batu dan pengejaran yang dilakukan para terpidana itu sebenarnya tidak ada. Kini Dede bersedia mencabut BAP-nya tahun 2016 dan mengakui bahwa kesaksiannya itu bohong. Bahkan Dede sudah siap menanggung resiko terburuk yaitu di penjara. Hal itu dilakukan oleh Dede demi mengungkap kasus Vina yang sebenarnya. Dede, 30. Salah satu saksi kunci kasus Vina sekaligus teman Aep mengaku jika kesaksiannya di tahun 2016 adalah palsu dan berdasarkan skenario dari Ibtu Rudiana. Tiup Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede mengenal Aep gegara satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam.
Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang itu menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian meruda paksa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Kemudian Dede menyebut jika langsung di BAP dan kesaksiannya berdasarkan alur cerita yang dibuat oleh Ibtu Rudiana dan Aep. Di sini, Dede kembali menguak jika aksi pelemparan batu memang sudah menjadi skenario. Dua sosok, Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki diduga kuat membuat skenario kejadian yang akhirnya membuat 8 orang yang tak bersalah dihukum. Pria bernama Dede tahun 2016 yang diminta kesaksiannya memberikan keterangan mengejutkan. Ia mengaku dipaksa Ibtu Rudiana dan Aep menceritakan skenario kejadian yang telah disusun ayah Eki itu. Cerita skenario inilah yang membuat 8 orang yang saat itu masih remaja yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, dan Saka Tatal divonis penjara seumur hidup dan 8 tahun penjara. Dede mengatakan, tidak tahu sama sekali peristiwa itu. Awalnya Dede mau mengantar Aep ke Polres karena Aep tidak tahu jalan di Cirebon karena Aep perantau. Dede bertanya untuk apa Aep ke Polres dan dijawab jadi saksi lantaran anaknya Rudiana meninggal. Dede yang tidak tahu apa-apa pun diminta untuk ikut-ikut saja. Dede mengatakan Aep dan Rudiana sudah saling bicara satu sama lain. Kesaksiannya 8 tahun lalu, kata dia adalah skenario yang sudah disusun Ibtu Rudiana. Dede mengaku tidak mau memberikan kesaksian palsu tapi takut menolak. Dede lantas menanyakan apakahnya sebuah pengarahan. Mendengar pengakuan mengejutkan Dede, Deddy Mulyadi sempat tak percaya.